Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur. InsyaAllah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada waktu yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu dengan kita semua, para sahabatku, para hadirin, para penonton yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Yang mana pada tayangan ini saya akan memperjelas dalam rukun ibadah yang sering dikalamkan dengan kalam kata-kata ilahi dengan Rabbi. Yang mana kata-kata ini ada suatu pada tempat yang sangat menentukan. Apa tempat yang menentukan? Pertama dalam niat. Niat ini setiap kita beribadah kepada Allah sudah pasti demi Allah. Sebagai hukum ibadah kita memiliki mata hati dan mata batin yang mana akan menatap kepada kalam yang disampaikan. Itu sudah masuk kepada hukum ibadah. Hukum ibadah adalah kekuasaan ma'rifat yang meliputi daripada perbuatan daripada sebuah ibadah. Dalam kata ini sangat bererat hubungannya dengan suatu kata Rabbinas lillahi ta'ala. Kita akan mengambil suatu pentajalian tentang sebuah perbedaan dari pengucapan usuli dengan pengucapan takbir. Di sini sangat ada perbedaan yang sangat membuat suatu pertanyaan. Kenapa dalam usuli kita mengatakan lillahi ta'ala, tetapi setelah takbir kita setelah mengkalamkan sebuah hajat ternyata berubah menjadi lillahi rabbil alamin. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat kodrat penguasaan Allah pada diri, sifat ketuhanan pada diri. Ini sangat ditentukan oleh penentuan siapa yang menguasai manusia itu. Allah memiliki sifat penguasaan yang disebut Rabbi, yang mana mutlak bagi Allah penguasaannya adalah manusia atas nama dirinya sendiri. Dikatakan lillahi rabbil alamin, setelah lillah rabbi tadi, perjalanan kekuasaan itu menuju sifat al-aminnya. Inilah rabbil alamin.
Yang mana Rabbil Alamin tadi sudah kita pahami, di sini ada kodrat alif lam mim nun. Jadi kalau kalam alif lam mim nun itu sudah menuju hayatnya diri Allah. Kalau kehidupan Allah itu adalah kehidupan hayat, yaitu af'al pada diri kita, yang mana af'al ini dikaitkan kepada alif lam lam ha. Adanya zat Allah, adanya sifatullah, dan adanya nurullah. Ini yang dikatakan kepada kehidupan Allah atau dikatakan af'alullah. Tapi kalau dalam masa ketuhanan terhadap lillahi ta'ala, ini adalah pentajalian daripada dirinya sendiri kepada dirinya sendiri terhadap penguasaan tunggal oleh Allah terhadap kekuasaan diri. Kalau penguasaan tunggal itu adalah pengakuan hanya aku yang bisa menghadap pada diriku sendiri dan hanya aku yang bisa mengingat diriku sendiri. Nah, ini sudah lillahi ta'ala. Nah, kalau lillahi ta'ala ini, sifat ilah bagi Allah itu adalah ketuhanan yang tunggal bagi diri kita. Makanya dalam penguasaan Rabbil Alamin, qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya apa? Tujuan daripada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tujuannya adalah kisultanil azim wazil manil qadim wazil wajihil karim wa walil khalimati tawati madah anfusil minal haq. Inilah ilahin nas. Maksudnya apa? Jadikanlah aku sebuah raja yang menguasai dirimu dan akan mendidik kamu dan akan menyelamatkan kamu dan akan menyampaikan dan melindungi kamu dengan sifat kepastian bagiku. Inilah kalau sudah ilahinas. Nah, ternyata dalam kalam usuli tadi dengan kalam Rabbil Alamin itu ternyata kita dapati dalam satu himpunan diri yang bernama lillahi Rabbil Alamin. Artinya asma Allah yang menguasai pada tingkat Rabbil Alamin tadi adalah berkuasanya dirinya terhadap sifat dirinya sendiri. Itu yang dikatakan Rabbil Alamin. Jadi kalau sudah menjadikan kekuasaan bagi Allah, itu disebut Qudsi. Qudsi itu mawujudnya adalah Muhammad. Jadi yang dikuasai oleh Allah pada awal kekuasaannya, Rabb baginya adalah panggilan pertama oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dasarnya. Jadi kalau kita di dalam pengkajian dalam istilah bahasa Rabbi itu adalah bahasa kekuasaan mutlak bagi Allah. Tapi kekuasaan mutlak bagi Allah adalah dia menguasai sifatnya sendiri. Inilah yang dikatakan dengan ilahin nas. Jadi nasnya ini, nasnya Allah lah yang dikuasainya dengan mutlak. Jadi kalau kita dalam solat lillahi Rabbil Alamin, berarti lillah itu adalah suatu perjalanan atau pentajalian Allah kepada Rabbnya, kekuasaannya menuju alamnya sendiri. Apa alamnya? Alamin. Alamin itu dalam suku kata alif lam mim. Inilah kekuasaan Allah pada batinnya, kekuasaan Allah pada zatnya, dan kekuasaan Allah pada nurnya. Ini yang disebut kekuasaannya meliputi sekalian alam. Itulah yang tiga tadi bernama dari sifat bagi Allah. Jadi kalau kita sudah dikuasai oleh Allah, berarti kita adalah bagian daripada sifat Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah sangat menentukan di dalam diri kita untuk mendapatkan kekuasaan, penguasaan bagi Allah. Diwajibkan kita mengenal, yaitu
cara mentajalikan sifat sirullahnya kepada diri kita. Sama dengan kita mengamalkan kodrat bismillah. Kalau kodrat bismillah itu kita amalkan, sama dengan jalannya kita mengamalkan surat An-Nas. Itu tidak ada bedanya. Itu sama. Marifatnya sama. Tapi kodrat yang ada dalam bismillah itu adalah kodrat yang sifat bagi Allah. Tapi kalau kodrat yang dalam surat An-Nas adalah kodrat bagi sifat mutlak bagi dirinya sendiri. Di situ letak perbedaannya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan suatu niat yang benar, kita harus mengetahui potensi dulu, potensi pentajalian Allah. Allah ini bertajali kepada dua kodrat. Pertama, tajalinya sirullah, bersifat rahasia bagi diri. Yang kedua, tajalli Allah bersifat utama zat bagi diri. Nah, kalau tajalli Allah bersifat asma atau alam, maka tajalli surullah bersifat batin atau sir. Jadi bagian mana diri kita tersebut? Diri kita tersebut adalah bagian daripada keduanya, bukan sebagian dari antara yang dua. Adanya tajalli asma Allah pada sifat, wujud pada batin, mawujud Muhammad pada rohani nyata, Adam pada jasad, itu dinamakan tajalli Allah. Tapi kalau tajalli sirullah dengan datangnya kemilahannya terhadap sifat kodratnya, alamnya Allah, kodrat diri alamnya Allah, termasuk kepada tiga sifat diri alamnya Allah. Inilah Rahmanir Rahim. Kalau dia bertajalli kepada Muhammad, itu dinamakan kodrat zat bagi Allah. Kalau dia bertajalli kepada Adam, itu sifat nur bagi Allah. Tapi kalau dia bertajalli kepada diri sendiri, itu sifatnya batin bagi Allah. Kalaulah batin dan zat dan nur Muhammad ini sudah menjadi diri sifat bagi Allah, itulah mawujud pada surat An-Nas yang dinamakan nasnyarullah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah kita menjadi nasnya Allah, maka insanlah dalam sebutan kita dalam sehari-hari. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimullah, kita tidak mudah menyatakan sebuah pentajalian kalau umpamanya kita melakukan Rabbi. Bagaimana Allah itu bisa menguasai kita? Tentu dengan kita mengenal yaitu kodrat-kodrat yang mutlak bagi Allah. Pertama, kodrat sifat bagi Allah. Kalau kodrat sifat bagi Allah itu adalah wujudnya batin bagi manusia. Tapi kalau kodratnya zat bagi Allah, itu adalah kodrat rohani bagi Allah. Tapi kalau kodrat hayat bagi Allah, itulah nurani bagi Adam. Itulah. Jadi kalau itu sudah menjadi suatu kodrat sifat bagi jasad atau bagi diri, maka robnya itu sudah meliputi sekalian alam. Pernah juga saya sampaikan, tiga hakikat Allah berfungsi dalam diri. Yaitu pertama adalah arasullah. Inilah bukti kekuasaan kerobiannya kita. Rabbinas, pertama adalah arasullah, kekuatan Allah. Ini aras yang dimaksud kekuatan Allah itu adalah wujud yang membagikan segala sifat-sifatnya. Itu dinamakan daripada arasullah. Jadi dengan adanya arasullah, maka berlakulah permintaan-permintaan bagi sifatnya sendiri. Yang kedua itu adalah qudsi Allah. Kalau qudsi Allah itu kekuasaan. Nah, ini yang disebut dengan Rabb. Jadi lebih tepat Rabb ini adalah masuknya kepada Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini adalah rahmatan fil alamin yang diwahyukan kepada maujud yang disebut dengan Muhammad. Jadi kalau kekuasaan itu dilimpahkan kepada mutlak pada Muhammad, maka Nur Muhammad ini adalah wujud daripada kodrat diri umat manusia. Jadi orang yang tidak melihat kodrat Muhammad pada dirinya, itu bukanlah orang yang berasal daripada sifatnya Allah.
Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bagaimana dengan keilahannya? Nah, keilahannya juga saya pernah bilangkan. Kalau sudah lillahi ta'ala, nah di situ ada ilah, ada ta'ala. Ini perbedaan dengan ilah dengan ta'ala dengan Rabb tadi. Sebetulnya ini adalah sifat tingkah bagi Allah, sifat keesaan, sifat kekuasaan. Jadi kalau dikatakan lillahi ta'ala, lillah itu bisa dihakikat kepemberian Allah kepada sebuah wujud bernama Muhammad, itulah lillah bagi Allah. Bisa juga dikatakan lillah ini sebuah jalan. Nah, kalau ta'ala ini adalah sifat tunggal ketuhanan bagi Allah. Jadi kalau seseorang menyebut ta'ala, Allah ta'ala, lillahi ta'ala, berarti sifat ketuhanannya sangat kuat. Ketuhanannya sangat menentukan dan sifat ketuhanannya adalah aras bagi Allah. Jadi itu yang dikatakan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita berusuli, lillahi ta'ala tadi wujudnya sudah jelas. Lillahi ta'ala itu illahi ta'ala. Illahi ta'ala. Ta'ala itu adalah sifat Tuhan, kewujudan Tuhan bagi diri. Dan lillah ini adalah kedatangan atau pemberian bagi Allah. Jadi kalau kita sudah diberikannya makom daripada diri kita, zat bagi diri kita, zat Allah bagi diri, nur Allah bagi kodrat jasad, berarti itu adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita menyebut lillahi ta'ala, kita harus menetap kodrat-kodrat tersebut. Itu kalau kita lillahi ta'ala. Bagaimana dengan lillahi rabbil alamin? Nah, lillahi rabbil alamin, hakikat daripada lillahi rabbil alamin itu termasuk segala gerakan. Itu af'alullah, gerakan ruhani, fi'il. Tidak ada gerakan kita semata, itu gerakan Allah semata. Itu namanya rabbil alamin. Kalau sudah Allah mengambil alih, yang bergerak termasuk yang menggerakkan, itu adalah perbuatan af'alullah itu sendiri. Itu yang dikatakan lillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalau kita sudah paham bagaimana wujud gerak lillahi rabbil alamin tadi, kita lihat percontohan, yaitu berdiri. Berdiri dengan duduk. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Dikala berdiri, Allah fil awalun, Allah bersifat awal, lillahi wallahi fil akhirun, Allah juga bersifat akhir. Apa awal solat? Berdiri. Apa akhir solat? Duduk. Nah, kalau kita tahu tajalinya apa yang berdiri dan siapa yang duduk, inilah yang dikatakan dengan kemampuan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah yang bertajali kepada diri Muhammad, maka dikatakan raka'aiti muni usolli. Nah, ikutilah solat aku, lihatlah seperti aku solat. Jadi kalau sudah lepas dari berdiri, itu adalah pembawaan daripada maujudullah, disebut sifat Muhammad. Benar enggak itu? Benar atau tidak? Kita akan periksa di surat At-Tahiyat. Di At-Tahiyatul tadi jelas sudah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Ternyata yang duduk itu adalah maujudullah dalam wujud Muhammad Rasulullah. Makanya dilambangkan gambar sahadat. 2 kalimat sahadat seperti orang duduk. Artinya apa? Itulah sifat maujudullah untuk menyampaikan rahmatan fil alamin setelah diberikan 3 persyaratan besar bagi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan itulah yang dikatakan at-tahiyatul mubarakatul thayyibatul lillah. Setelah diberikan hak itu, dikembalikan lagi ke Muhammad menjadi suatu tahbir, yaitu menyampaikan kepada seluruh alam dengan rahmatan fil alamin. Allah nobat Muhammad menjadi rahmatan fil alamin, dan Allah bersuruh Muhammad menyampaikan sebagai kalam daripada Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau sudah Muhammad menyampaikan salam kepada seluruh alam, berarti itulah solat yang di awalnya perintah Allah, ternyata di dalam solat mengambil perintah Allah untuk disampaikan kepada sekalian alam. Jadi kalau ingin tahu mana Rabb dan ilah keputusan tadi, Rabb itu adalah pada tahiyat akhir dan ilah itu adalah pada tahiyat awal. Bertajali Allah kepada diri itu dinamakan ilahinas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bertajali Allah kepada Muhammad itu dinamakan dengan Rabbil Alamin. Nah, disinilah kondisi sujud atau tumbadil. Tumbadil itu Allah berhakikat bersafaat kepada Muhammad agar Muhammad menyampaikan ketuhanannya kepada sekalian alam. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dengan kita tahu tujuan daripada Rabb dan Ilah tadi, itu sebetulnya kita sudah paham terhadap syahadat rakaat syahadat tahiyat awal dengan syahadat tahiyat akhir. Disinilah kenyataan Rabbi dan Ilahinas tadi. Rabbin nas itulah penyampaian ketuhannya di tahiyat akhir kepada seluruh alam, dan Ilahinasnya disitulah salawat didirikan dengan martabat insaniyah namanya. Itulah begitu kita mendapatkan martabat dan derajat bagi Allah. Karena apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yang menjadi, yang bertajali, yang berdiri itu. Kenapa berrukuk dan sujud itu mengatakan Allahu Akbar? Karena sudah bertajali Allah pada Muhammad, maka Allah jugalah yang bergerak. Inilah yang dikatakan takbir Allahu Akbar. Meskipun kita sudah paham bahwasanya bertajali Allah dengan 20 sifat pada tubuh Adam dan maujud pada Muhammad. Ini yang dikatakan Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di saat dia duduk, disitulah Muhammad diperintahkan oleh Allah menyampaikan ketuhanannya kepada sekalian alam dengan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah. Akhirnya Muhammad menyampaikan kepada posisi kanan yang dinamakan rahmatan fil alaminnya, yaitu menyeru kepada semua alam bahwasanya Allah itu meliputi sekalian alam. Begitu juga kepada kirinya bersifat batin bagi Allah adalah penyampaian ketuhanannya Allah kepada sekalian umat ruh yang bernyawa dan yang hayat, yang hidup. Jadi Rabbin nas itu adalah posisi rahmatan fil alaminnya Muhammad pada tahiyat akhir, dan ilahin nas itu adalah pernyataan ketuhanan Allah pada diri manusia pada tahiyat awal. Jadi kalau sudah fungsi kita bersahadatlah dua-duanya tadi, antara satu kalimat pada tahiyat awal dan satu kalimat syahadat itu pada tahiyat akhir, maka inilah yang dikatakan lillahi rabbil alamin. Lillah illah, Rabb menguasai alamin dari seluruh penciptaan dan dirinya sendiri. Begitulah para jemaah sekalian. Kalau kita sudah paham, berarti lillahi rabbil alamin kita itu sudah pada diri dan pada sekalian alam. Ilahin nas, yaitu lillahi ta'ala, itu adalah mutlak Allah pada diri kita sendiri. Dan kalau sudah Rabbil Alamin, Allah telah hidup dengan hayatnya, yaitu nurani, rohani, dan rabbani. Insya Allah dengan niat ini maka kita sudah bisa menghidupkan pandangan kita kepada kalam itu sendiri. Janganlah sekali-kali membaca ayat yang kita tidak mampu melihat kodrat ayat itu sendiri. Karena kita diperintahkan, leburlah ayat itu menjadi kauliyah, leburlah kauliyah itu menjadi munajat, leburlah munajat itu menjadi ma'rifat. Maka diwajibkan kita mengetahui ma'rifat daripada ayat-ayat sholat tersebut. Baik para jemaah sekalian, dengan waktu dan jadwal yang sangat pendek ini, jangan kita salah mengatakan
lillahi ta'ala, demi Allah, sesungguhnya Rahman dan Rahim itu adalah kuncinya. Kalau Rahman itu posisinya pada alam, Rahim itu posisinya kepada Ar-Rahim. Di dalam bismillah semua sudah terjawab. Insyaallah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.